Halo kawan Prima, bertemu lagi dengan saya Santi di program Prima Woman Series. Tahun 2023 ini Prima Woman Series kembali hadir dengan konsep yang lebih fresh, namun tetap mengangkat cerita inspiratif dari para Sri Kandi Indonesia. Nah, narasumber kita kali ini merupakan Sri Kandi yang punya segudang pengalaman di dunia perbankan. Beliau dikenal sebagai bankir sukses dan merupakan salah satu woman leader di sektor keuangan. Siapa dia? Beliau adalah Ibu Vera Lim, Managing Director dan Chief Financial Officer Bank Sentral Asia TBK. Halo Bu Vera. Halo juga. Apa kabar Ibu? Baik. Seneng banget Bu, akhirnya kita dapat waktu Ibu. Kemudian makasih banget gitu ya Ibu menerima kami di ruangan kerjanya Ibu yang begitu apik, begitu bagus banget, dan sentuhan artistik dan lukisan-lukisan Bu Vera pastinya ini itu luar biasa buat kita. Tadi pas masuk wow gitu loh. Aku pertama kali kan kesini. Iya. Pertama kali. Dan hari ini Bu Vera selalu, bukan hari ini aja sih, sebelum-sebelumnya juga tampil anggun, cantik, fresh dan begitu energik. Rahasianya dong Bu sebelumnya. Ya, ini ruangannya sebenarnya tidak besar, tapi karena banyak digunakan tiap hari. Biasanya kalau ada lukisan itu membuat suasana hati juga bisa lebih enak ya. Pas lagi banyak mumet ya kadang, jadi beralih melihat yang warna-warni, yang cerah. Ada hiburan juga ada ya. Hiburan dan mungkin tadi jadi relax ya Bu ya, yang tadi mungkin tadi mumet atau lagi hektik banget gitu kan, jadi relax lihat lukisan ini. Dan juga lihat view keluar juga luar biasa ya Bu, jantung kota Jakarta ya. Kebetulan kita ada di HI ya. Di HI, Bundaran HI. Bundaran HI, benar. Wah, luar biasa. Terus tadi Bu, resep rahasianya Ibu nih, cantik, anggun, menawan, energik. Itu gimana? Kan Ibu sibuk banget gitu, tapi tetap fresh tampilnya. Iya, saya pikir untuk siapa saja, termasuk Bu Santi juga selalu fresh dan cantik. Buat kita yang setiap hari berkarir, datang ke kantor, kita pertama mungkin saya juga belajar menikmati apa yang kita lakukan. We will love what we are doing. Biasa kita enjoy. Jadi, dan kalau kita enjoy, apalagi di dunia perbankan, itu selalu dikenal dengan banyak sekali orang. Jadi, bank adalah satu institusi yang karyawannya termasuk banyak. Nah, di sini nikmatnya karena setiap hari kita bisa bertemu dengan nasabah, dengan teman-teman kantor, jadi nggak pernah sendirian. Oh, menariknya di situ ya, serunya ya, makanya happy terus kelihatannya karena ketemu banyak orang. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya teman-teman nyiapin kartu Bu. Katanya kita main kartu, nanti Ibu pilih kartu dari yang ada. Seru nih kayaknya. Oke. Nah, ini ada 5 kartu Bu Vera. Nanti Bu Vera bisa pilih kira-kira kartu mana yang akan ditanyakan ke Bu Vera lebih dulu. Silahkan Bu, dari 5 ini boleh diambil satu dulu. Kita mau pilih yang mana ya? Ini topiknya kok menarik-menarik semua ya. Tapi hanya boleh pilih satu ya. Pilih satu dulu yang pertama. Ibu suka yang mana dulu? Mungkin kita pilih Prima dulu. Wah, terima kasih Bu. Ini nih, kita pilih yang ini dulu. Terima kasih Bu Vera. Pertanyaannya mengenai awal karir Ibu Vera Lim. Oke. Bu, pertanyaan mengapa Ibu memilih karir di sektor perbankan dan akhirnya Ibu berlabuh di BCA? Boleh cerita Bu? Setiap negara pasti ada perbankannya, karena perbankan itu mendorong pertumbuhan ekonomi juga. Jadi saya pikir industri ini pasti akan berlanjut terus. Makanya akan tertarik ke sini. Dan sampai akhirnya berlabuh ke BCA atau di BCA saat ini Bu? Ini satu buat saya perjalanan panjang juga. Perjalanan panjang. BCA buat kami yang lama di perbankan, buat bankir-bankir, kita selalu melihat ini adalah sebuah bank yang punya track record kinerja yang sangat konsisten. BCA pernah alami seperti bank-bank lain juga pada masa krisis 99-98 saat itu. Tapi begitu masa itu berlalu, ini adalah satu bank yang cukup cepat recover-nya. Dan kita bisa lihat kinerjanya sampai hari ini. Ini bicara 23 tahun lebih ya. Kedua, bisa konsisten dalam berkinerja. Pasti ada rahasianya. Wah, boleh tahu dong Bu rahasianya. Nah, namanya berkarir selalu ada tantangan, gak selalu smooth. Tapi yang saya belajar dari sekian banyak waktu, pertama, we have to love what we are doing. When you love what you are doing, or if you don't love what you are doing, then you become a stress. Yes. Tapi when you love what you are doing, lama-lama ada passion pada saat kita kerjakan.
Nah teman-teman, dalam kita berkarir bukan berarti yang harus kita kejar to be the most successful, to be the best, to be the most genius, to be the most respectful. Enggak sih. Tapi kalau kita dengan berjalannya waktu, kita selalu belajar I want to give my best. Iya. Nah di situ passion itu ada, passion dan purpose itu kan menjadi nyatu ya makin lama. Apa sih yang mau kita capai? Iya, iya. Dan dengan ada passion dan purpose itu diimbangin dengan growth mindset. Itu seperti pinang dibelah dua, Bu Santi. Nggak bisa dipisahkan. When you have a growth mindset, kita selalu mau belajar. Hari ini saya sering dengar yang leader bicara, saya mau impactful. Itu hal yang sangat bagus. Saya memberi value. Nah, jangan lupa, untuk bisa memberikan impact butuh waktu. Itu nggak instan, teman-teman. Saya alami up and down. Karena untuk bisa memberi impact, pertama kita harus belajar bisa engage. Kalau saya nggak kenal Bu Santi, nggak mungkin kita bisa ngobrol enak ya. Betul. Nggak mungkin kita bisa minta support dengan enak. Nah, di situ ada rahasianya. Saya pikir setiap kita harus belajar membuild relationship yang baik. Engage. To be engaged itu akhirnya kita bisa mengerti lebih baik nikmatnya dari hal kita memiliki relation yang baik dalam kita bekerja dengan nasabah, dengan siapapun, adalah kita bisa mensupport satu dengan yang lain. Dan saya lihat saya itu satu kepuasan dalam bekerja. That's why I enjoy the most. Pada saat kita bisa mensupport kebutuhan nasabah, mensupport kolega kita, mensupport kebutuhan atasan kita belajar untuk lebih baik lagi. Jadi growth mindset dengan passion itu harus berbarengan. Pinang dibelah dua tadi, Bu. Ini kawan Prima luar biasa nih. Baru awal loh. Baru awal kita dapat insight yang luar biasa dari Bu Vera. Bu Vera, dari perjalanan Ibu kan Ibu juga saya mengikuti ya banyak banget meraih penghargaan. Kemarin saya baca juga Ibu dapat top 100 Most Outstanding Women 2022, kemudian juga ada Most Powerful Woman dari Fortune Indonesia dan juga berbagai penghargaan lainnya. Mungkin bagaimana Ibu memaknai pencapaian atau penghargaan yang Ibu terima? Ya, bersyukur kalau ada penghargaan. Bersyukur juga kalau tidak ada penghargaan, Bu Santi. Karena tujuan kita kerja, it's not to be the best. It's not to be the most admired dan sebagainya. Kalau ada penghargaan itu ya kita bersyukur ya. Kalau enggak juga jangan kecewa. Berarti I'm not doing good enough. Sebenarnya enggak. Karena kepuasan bekerja itu adalah saat kita bisa mensupport satu dengan yang lain. Kalau tujuan kita hanya untuk mau menjadi yang terbaik, the most genius in the organization, akhirnya kita susah hati melihat teman kita, kok dia yang dipromosi, melihat teman kita, kok dia lebih cepat karirnya dan sebagainya. Itu membuat kita pertama susah membuild relationship yang baik. Kedua, membuat kita nggak sejahtera dalam bekerja. Jadi saya selalu belajar legowo. Wah, keren banget. Keren banget, saya sampai wow. Belum apa-apa nih di awal udah banyak banget yang kita bisa dapat dari Bu Vera. Thank you banget Ibu. Selanjutnya kartu berikutnya. Oh, kartu berikut. Selanjutnya kartu berikut. Kita mau pilih yang mana ya? Ada woman, ada Sri Kandi. I think ini semua topik-topik yang bagus ya. Karena tadi kita bicara masih di karir ya. Karir. Awal karir Bu. Saya pilih woman. Wah, pilih woman. Ya, yang gini ya. Iya, silahkan Ibu. Ini woman. Pertanyaan dari kartu kedua ini adalah BCA dan Vera Lim. Wah, ini pertanyaannya waktu Ibu borong saham tahun lalu itu kan beritanya lumayan heboh tuh Bu Vera. Apa sih Bu latar belakangnya kok Ibu sampai borong saham dan akhirnya jadi bikin kita pengen tahu Bu? Sebenarnya bukan ngeborong sih. Oke. Pas saya lihat ya ada momen. Karena saya bekerja selalu saya punya ini, kalau saya bekerja di perusahaan tersebut, berarti saya punya belief terhadap perusahaan tersebut. Karena kita ikut berkontribusi bukan? Jadi pas saya lihat momen pada saat itu kan habis pandemi nih. Iya betul. Jadi kita semua mulai ke kantor bekerja, ekonomi mulai bergerak lagi ya. Dan kita bersyukur recovery di Indonesia begitu cepat. Biasanya kalau ekonomi mulai berrecovery,
perbankan biasanya kinerja juga ikut baik. Ikut baik. Bu, kita juga melihat perhatian BCA terhadap lingkungan. Itu juga begitu besar. Kemarin juga saya lihat Ibu hadir dan sebagai narasumber juga ya di Green Economic Forum. Nah itu kenapa Bu BCA tertarik untuk mendukung lingkungan, mendukung ESG ya, Environment, Social, Governance, dan juga mungkin mengikuti target net zero emission emisi ya Bu ya di 2060. Boleh cerita Bu? Pemerintah punya komitmen untuk membangun energi hijau dalam mendukung ekonomi berkelanjutan. Dan di sini BCA juga punya passion yang sama. Tidak hanya bicara environment sebenarnya ESG, ada social, ada governance. Jadi tiga-tiga ini sama pentingnya, dan yang banyak dilakukan BCA 3 tahun terakhir. Mungkin Bu Santi sempat lihat di beberapa YouTube kita atau di Live BCA juga, adalah bagaimana kita mulai mempromosikan environment friendly operasional. Jadi itu dalam kegiatan operasional bank. Kenapa kita lakukan itu? Kalau kita minta nasabah, calon debitur untuk melakukan friendly operational environment, kami juga harus lakukan. Nah, apa yang kita lakukan? BCA memang tidak ada limbah karena kita nggak ada pabrik. Iya. Tapi kita banyak sampah. Betul. Sampah elektronik itu kita electronic waste. Nah, contoh yang paling gampang kartu plastik, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit. Itu kan ada yang nggak bisa pakai lagi, nasabah kembalikan. Ada yang udah kadaluarsa masih dikembalikan, dikumpulin setahun banyak juga loh. Bisa 1 ton. Ya, banyak sekali. Dulu diapakan? Dihancurkan, ya dibuang. Plastiknya, chipnya. Hari ini kita promote yang ke arah kalau bisa zero waste. Nah, plastik itu diolah lagi. Akhirnya menarik juga ya. Ini banyak kreativitas akhirnya keluar menjadi paving block. Jadi kita pakai di tempat parkiran BCA. Diolah lagi menjadi paving block. Banyak lagi yang kita lakukan. Mesin EDC pasti pernah belanja ya. Iya. Kartu itu kan mesin EDC. Itu mesin bisa rusak, Bu. Jadi dikembalikan oleh merchant. Setahun dikumpul-kumpulin, lumayan loh, bisa 4 ton. Wow, mesin edisi yang nggak kepake lagi. Ya, dulu dibuang. Dibuang juga dijadi apa, kan susah ya Daud? Susah, itu kan banyak unsur. Nah akhirnya dipretelin sekarang. Yang plastik jadi biji plastik, ada unsur besinya, ada chipsnya, malah bisa diekspor. Akhirnya zero waste ke tempat pembuangan sampah. Nah itu kan menurut saya hal kecil, tapi kalau semua orang lakukan itu hal yang mulia. Iya, luar biasa. Banyak sekali saya ditanya dari pembiayaan BCA yang mendukung kepada ekonomi hijau. Sustainable itu udah berapa besar? Dalam 5 tahun terakhir itu terus bertumbuh, Bu Santi. Hari ini 25% dari kredit yang kita salurkan itu masuk kategori sustainable. Dan pertumbuhannya di kota 1 itu 12%. Target kita tahun ini juga antara 10-12%. Dan itu bertumbuh terus. Khusus yang mendukung pembiayaan hijau di BCA hampir 76 triliun saat ini. Dari total portofolio kita. Jadi saya percaya kalau Indonesia akan menuju ke net zero tadi ya 2060 kan masih panjang. Iya. Tapi itu membuka banyak peluang bisnis buat pelaku ekonomi. Iya. Juga all the young entrepreneur. Nah, kita selanjutnya pilih kartu lagi Bu Vera. Wah, tinggal 3 nih. Tinggal 3. Ibu pilih yang mana? Kali ini kita pilih yang BCA. BCA. Enggak, Ibu silahkan. BCA. Ini isinya tentang BCA, wanita dan UMKM. Ada wanitanya, Bu. Iya. Bu, beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan pelaku usaha UMKM ya di Indonesia itu kan mengalami peningkatan ya Bu ya. Bagaimana BCA melihat potensi ini, Bu Vera? Tentu kami juga menyingkapi potensi ini karena dalam kurun waktu 10 tahun ini dengan berkembangnya digital memberi banyak kemudahan sebenarnya untuk para pelaku UKM di seluruh Indonesia. Karena kalau dulu terpaku dengan kota-kota besar untuk memperkenalkan produknya itu bukan hal yang mudah. Tapi dengan adanya e-commerce itu sebenarnya satu peluang yang sangat luas buat UMKM di seluruh Indonesia karena memudahkan memperkenalkan produknya ya.
Dan dengan berjalannya waktu, BCA melihat bahwa ini juga membuat lebih makin berkembangnya para pelaku UMKM khususnya wanita. Di BCA sejak beberapa tahun yang lalu, karena salah satu SDG, Sustainable Development Goals ya, itu adalah memberi kesempatan yang sama untuk wanita, gender equality. Jadi kita memberi peluang khususnya untuk calon debitur wanita di PT, di UMKM. Nah saat ini debiturnya ini tumbuh terus. Total hampir 40.000 Bu Santi dari total debitur kita untuk UMKM. Nah BCA juga memperkenalkan bunga khusus dasar menyambut Hari Kartini nih. Ada bunga khusus dari BCA untuk pelaku usaha perempuan gitu ya. Women entrepreneur tadi bisa diberikan itu luar biasa 3,21%. Ini satu apresiasi loh Bu Santi untuk para ibu-ibu, para all the young women, young girl, yang apa ya, dikasih kemudahan gitu kan, jadi pengusaha. Nah, bagaimana kita memberi kemudahan digital itu? Apalagi bicara mobile banking itu kan hanya di tangannya Bu Santi ya. Jadi kris salah satu pembayaran yang memudahkan untuk pembayaran. Jadi nggak usah pusing-pusing kalau mau jualan. Pembayarannya BCA melayani dengan baik. Jadi silakan hubungi BCA kalau Anda mau butuh payment untuk bisnisnya. Kita menyediakan EDC mesin. EDC kita saat tahun ini udah kita upgrade generasi baru yang 4G. Wow. Yang ada krisnya juga dan sebagainya. Untuk keamanan bertransaksi harus juga diperhatikan. Dan BCA sangat memperhatikan keamanan bertransaksi. Jadi saya pikir kemudahan itu semakin hari semakin banyak. Oke, kita lanjut ke sisa 2 kartu lagi nih Bu Vera. Nih, bisa diambil satu, pilih Sri Kandi atau Indonesia. Ternyata cepat juga ya, tinggal sisa 2 kartu. 2 kartu. Nanti kena 10 kartu lagi loh. Ya, karena kita habis bicara wanita, woman, kita lanjut dengan Sri Kandi. Sri Kandi di Indonesia itu luar biasa. Salah satunya Ibu Vera. Nih Sri Kandi. Sri Kandi, terima kasih Ibu. Oke, pertanyaannya mengenai keseharian dan hobinya Ibu Vera. Waduh. Bagaimana sih Ibu menjaga supaya work-life balance-nya bisa tetap seimbang? Gimana Bu? Dari pengalaman saya, work-life balance itu harus mulai dari mindset kita, bukan secara fisik. Jadi kalau mindset kita bisa jaga keseimbangan, tubuh itu akan ikut. Nah, saya ingin, ya mungkin jarang ya bankir yang suka melukis. From banking to painting. Pertama mungkin kenapa saya suka art, suka lukisan, suka melihat, suka juga ke konser dan sebagainya. Kalau art itu menurut saya itu memberi satu kebebasan dalam mengekspresikan bagaimana keinginan kita gitu loh. Ya, setiap sekian tahun, 5 tahun saya pikir hobi apa lagi. Dulu pernah suka fotografi, jadi ya bertemulah dengan teman-teman yang suka foto hunting, sempat lo ke jalan-jalan gitu ya. Sore untuk lihat sunset dan sebagainya. Setelah berjalannya waktu, dulu saya memang suka lihat lukisan. Setelah lihat mendalaminya, saya pikir itu ada satu kebebasan yang tersirat kalau kita melukis. Dan saya pikir enjoy banget ya kalau bisa belajar melukis. Akhirnya saya belajar melukis sehingga bertemulah dengan para pelukis. Punya teman dari komunitas yang berbeda. Ketemu ya nggak bicara bank, bicara kapan ya pameran, kapan ini dan sebagainya. Itu enjoy juga loh Bu. Karena saya kan nggak kejar jadi maestro ya. Iya. Saya kejar untuk bisa punya hobi yang berbeda. Nah ternyata watercolor ini di luar apa yang saya pernah bayangkan ternyata nikmat. Karena mencampur-campurkan warna dengan media air, wah banyak deh surprises yang kita lihat. Bu, kita masuk ke kartu terakhir. Yes, ini yang the best. Bicara Indonesia. Sangat kita cintai. Makasih Bu. Oke, pertanyaannya, woman leader menurut Ibu Vera Lim. Jadi pertanyaan di sini, jika dilihat sekarang ini jumlah kaum wanita yang menduduki posisi strategis gitu ya, khususnya di sektor keuangan Bu Vera, itu semakin banyak. Bagaimana sih pandangan Ibu atau tanggapan Ibu melihat ini? Tentu kita senang melihat banyak wanita yang mulai aktualitas dirinya mulai kelihatan. Dan tentunya kalau
kita wanita bisa maju. Kita jangan lupa, ini karena bapak-bapak memberi kita kesempatan. Jadi kesempatan yang diberikan bapak-bapak nggak boleh lupa. Jadi, ya. terima kasih. Apresiasi kepada Bapak-bapak. ya para pria yang mulai melihat peran wanita itu sama pentingnya juga dalam satu organisasi, termasuk juga leadership. Karena itu memberi diversifikasi, memberi warna yang lebih bagus lagi dalam sebuah institusi buat woman leader. Entah kita di usia mau sangat muda, baru mau mulai berkarir, ataupun yang sudah menjalankan karir, saya pikir tipsnya tidak beda dengan pria. Growth mindset itu sangat penting buat kita wanita. Karena dengan memiliki passion saja tidak cukup. But we have to embed it in ourselves, growth mindset. Mindset yang untuk ingin selalu memiliki tanggung jawab yang lebih lagi. Bisa membantu lebih lagi. Nah, kalau sudah berjalanan karir sekian tahun, jangan lupa juga belajar menjaga relationship. Karena tidak ada satu wanita pun yang bisa maju kalau hanya berdiri sendiri. Kita perlu kaum bapak-bapak pria, kita perlu kolega, kita perlu anak tim yang bagus mensupport kita. Mulai dari diri kita. Mulai kita juga bisa engage. Buat wanita itu sangat penting. Karena wanita katanya lebih didrive oleh emosi katanya. Banyak buku benar. Itu benar, kita lebih karena emosional ya Bu Santi. Iya. Tapi itu bukan hal yang negatif. Karena lebih emosional, kadang kita lebih sensitif. Bapak-bapak kita lebih peka. Bapak-bapak mungkin nggak perhatikan, kita perhatikan. Tapi jangan terbawa emosi juga. Disitulah kita belajar bagaimana self-control. Yang selalu saya pegang dalam diri saya adalah never too busy to upgrade ourselves. Karena by upgrading ourselves, we do good to ourselves. Kita mengapresiasi diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa mengapresiasi diri kita, lingkungan bisa lupa kita, we are still happy. We are still enjoying what we are doing. Jadi upgrading yourself, I think is a must. Belajar apapun selalu ada positifnya. Mau dari sisi bahasa, mau tambah bahasa Inggrisnya, bahasa apapun, bahasa Mandarin saya lihat banyak mulai mau belajar dan sebagainya. I think it become an asset. Mau belajar melukis, it's become a hobby and your own asset. Jadi belajar apapun itu investasi. Jadi nggak hanya saham. First thing first, you have to invest on yourself. Apapun ya Bu ya, belajar. Bu Vera, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada Jaringan Prima. Insightful sekali apa yang tadi Ibu sampaikan dan mudah-mudahan pastinya akan menjadi inspirasi buat kawan Prima, terutama para wanita Indonesia. Sukses selalu untuk Jaringan Prima, juga untuk Bu Santi. Terima kasih Vera. Salam sehat selalu dan have a growth mindset. Thank you Vera, kita juga ucapkan terima kasih Bu Vera, sehat-sehat selalu, semakin cantik dan memberikan inspirasi terus buat kita semua. Amin juga. Baiklah kawan Prima, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Vera Lim yang begitu sangat insightful, yang menjadi pesan buat kita semua. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Pertama adalah menjadi sukses kita harus membangun relationship yang kuat. Kemudian yang kedua, jangan lupa mengapresiasi diri, doing the best. Dan yang ketiga, jangan takut mencoba hal baru, siapa tahu itu menjadi kunci sukses kita di masa yang akan datang. Demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Vera Lim, Sri Kandi Indonesia yang telah banyak menyumbangkan ide dan gagasannya bagi dunia perbankan dan perekonomian tanah air. Saksikan terus Sri Kandi Inspiratif Indonesia lainnya hanya di Prima Woman Series.